Ada dua inovasi edukasi materi CBP yang saya terapkan. Pertama, materi CBP ini saya sulap dengan bahan kekinian dan dengan penyampaian yang sedikit kocak dan relate dengan mereka. Salah satu contohnya seperti ini. Yang kedua, saya membuat pembelajaran interaktif melalui media ini. Mereka bisa akses kapanpun dan dimanapun. Dan menariknya tidak hanya materinya saja, juga ada game, kuis, dan video di dalamnya. Saya sadar bahwa siswa zaman sekarang beda dengan generasi dulu. Mereka lebih cepat respon kalau materi disampaikan dengan gaya yang relate dengan mereka. Lucu dan nggak ngebosenin tentunya. Jadi saya pakai pendekatan yang lebih santai, pakai bahasa kekinian, kadang diselipin juga jokes receh juga, supaya mereka enjoy dan lebih mudah tangkep materinya. Urgensinya besar, karena sekarang kita hidup di era digital di mana informasi cepat banget berubah ya. Kalau metode pembelajarannya masih pakai cara lama yang monoton, siswa bisa cepat bosan tentunya dan susah fokus dan akhirnya nggak nyentol edukasi ini. Inovasi pembelajaran seperti ini hadir supaya materi bisa masuk dengan cara yang lebih efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan cara berpikir generasi sekarang. Selain itu, inovasi ini juga bikin saya terus berkembang dan nggak stagnan. Sistem kerja pembelajaran yang interaktif itu dasarnya adalah melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Jadi bukan cuma guru yang berbicara, tapi siswa juga ikut berpartisipasi. Seperti simulasi dengan pakai media digital. Kemudian tujuannya supaya pikiran mereka terlibat secara aktif, nggak cuma mendengar, tapi juga berpikir, melakukan dan merasakan melalui media yang saya berikan kepada mereka. Ya, beda itu pendekatannya. Kalau pembelajaran konvensional biasanya guru ceramah, siswa mencatat, lalu ujian. Tapi metode interaktif ini saya pakai pendekatan yang lebih humanis, fleksibel, dan kreatif. Saya gabungkan humor, sedikit teknologi, bahasa yang gaul, bahkan konten yang biasa mereka lihat di media sosial. Jadi siswa merasa ini materi kok kayak hiburan, tapi ternyata dia bakal ngerti terkait materi ini. Dan materi ini juga bisa diakses dimanapun dan kapanpun siswa mau. Tantangannya tentu ada, seperti waktu persiapan yang lebih panjang, ya, harus kreatif terus, dan kadang harus beradaptasi dengan karakter siswa yang berbeda-beda dan beragam. Tapi itu semua terbayar, insya Allah. Saat kita melihat antusias siswa dan sangat menikmati sekali dengan materi yang edukasi CBP ini. Saya pantau nilai dari sikap mereka terhadap uang sekarang. Banyak yang udah nggak sembarangan naruh uang di saku dan tahu cara cek keaslian uang, kemudian ngerti karena rupiah itu harus dijaga. Artinya mereka nggak cuma tahu teori saja, tapi juga bisa dipraktekkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang rupiah. Dengan bahasa yang kocak dan sederhana, saya lebih gampang memahami CBP rupiah. Iya betul sekali dan mudah diingat. Alhamdulillah dengan konsep pembelajaran interaktif saya lebih mudah memahami CBP rupiah. Ya, apalagi ada permainan game-gamenya. Pokoknya keren dan seru lah.